Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, kita akan fokus di ayat yang ke-7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menyatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, boleh dikatakan bahwa iman menjadi dasar bagi orang percaya di dalam menjalankan hidup kekristenan. Karena itu kita harus memiliki iman yang hidup, kita harus memiliki iman yang aktif, kita harus memiliki iman yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita untuk kita jalankan sehari-hari. Karena apa? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman adalah kemampuan ilahi yang sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani kita, saudara. Orang Kristen atau orang yang percaya kepada Kristus, yang beriman dan percaya dan memiliki keyakinan yang kuat akan Tuhan dan janji-janjinya, meski hal itu belum menjadi kenyataan. Orang Kristen yang beriman tidak ragu, saudara, tidak bimbang akan segala janji Tuhan, tetapi sebaliknya justru memegang teguh janji itu tanpa bertanya-tanya, tanpa meragukan, tanpa mempertanyakannya. Bahkan kita terus sabar dan bertekun menantikan janji Tuhan tersebut, saudara. Dan menjalani hidup ini dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dari waktu ke waktu dengan tiada hentinya. Meskipun menghadapi tantangan dan ujian yang berat, tetapi Rasul Paulus tidak tawar hati, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dia mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Saudara, Paulus begitu yakin benar bahwa penderitaan yang dialami itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan nanti, saudara. Banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu lemah, seringkali berkeluh kesah, seringkali bersungut-sungut, bahkan mengomel dan sebagainya, saudara. Karena fokusnya hanya tertuju kepada besarnya masalah itu dan situasi yang ada. Saudara, marilah kita belajar meneladani Rasul Paulus yang senantiasa berjalan dengan iman. Saudara, ingin saya katakan bahwa rugi besar jika kita tidak bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, karena dengan iman kita mampu melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan.
Secara jasmani mungkin Tuhan tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu ada, saudara, dan kuasanya tidak berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Pemazmur mengatakan orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi menurut Alkitab hanya orang bodoh dan gila saja yang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, saudara. Iman tidak saja memampukan seseorang melihat yang tidak kelihatan, tetapi bisa melihat sisi positif dari segala yang buruk, sekalipun itu terjadi, saudara. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Demikian kata Rasul Paulus di 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.